Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7C? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita hari ini belajar aktivitas 3, yaitu pemuaian zat gas. Nah, perubahan akibat suhu. Pernahkah Ananda melihat kabel listrik seperti gambar di atas? Ya, benar. Saat siang hari terlihat kabel tersebut lebih panjang atau kendur. Sedangkan malam hari, kabel tersebut terlihat lebih pendek atau kencang, anak-anak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut dapat terjadi akibat adanya pengaruh suhu pada suatu benda. Peristiwa itu dinamakan pemuaian atau penyusutan yang kita pelajari hari ini anak-anak ya. Kita lanjutkan berikutnya. Pengaruh suhu tinggi sedangkan penyusutan dipengaruhi karena suhu. Pemuaian pada zat padat. Partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Jika zat padat tambahan energi, gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Contohnya, yang sering kita temui adalah saat menuangkan air panas ke dalam gelas. Tiba-tiba gelas itu retak. Ya, pernah kan? Ya, betul. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu, anak-anak. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya kita belajar tentang pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contohnya, benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil, kabel listrik, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi contoh pada pemuaian panjang, kawat tembaga, koefisien muai panjangnya 17 kali 106 per derajat Celcius. Berarti jika 1 meter kawat tembaga suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,00017 meter. Nah, itu dua contoh sudah Bu Evin berikan ya. Berikutnya, rumus untuk menentukan panjang akhir pada pemuaian panjang adalah L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangannya, L itu adalah panjang akhir satuannya meter, L0 itu adalah panjang mula-mula satuannya meter, delta L itu adalah pertambahan panjang satuannya meter, alfa itu adalah koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, sedangkan delta T itu adalah kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Nah, perlu diketahui untuk mencari delta T, yaitu T2 dikurangi T1, atau T2 itu adalah suhu akhir dikurangi T1 itu adalah suhu mula-mula, anak-anak ya. Kita lanjutkan pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, jendela kaca rumah. Pada satu udara dingin, kaca menyusut. Mengapa? Karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut. Nah, bisa kalian amati di rumah kalian masing-masing anak-anak ya. Kemudian berikutnya rumusnya adalah A sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T.
A itu adalah luas akhir, satuannya meter persegi. A0 itu adalah luas mula-mula, satuannya meter persegi. Beta itu adalah koefisien muai luas zat, satuannya per derajat Celcius. Sedangkan delta T itu adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Kita lanjutkan berikutnya ya. Pemuaian volume adalah pemuaian pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Nah, bisa kita lihat rumusnya, yaitu V sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. V itu adalah volume akhir, satuannya meter kubik. V0 itu adalah volume mula-mula, satuannya meter kubik. Delta V itu adalah pertambahan volume, satuannya meter kubik. Kemudian gamma itu adalah koefisien muai volume, satuannya per derajat Celcius. Sedangkan delta T itu adalah kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius. Kita sekarang belajar pemuaian zat cair anak-anak ya. Nah, contohnya pada raksa atau alkohol pada termometer. Itu adalah contoh yang paling mudah. Jadi labu didih, pemuaian zat cair pada labu didih adalah alat yang dipakai untuk menyelidiki pemuaian zat cair. Zat cair itu memiliki sifat utama, yaitu menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Bisa kalian amati di lingkungan kalian di rumahnya ya. Berikutnya adalah pemuaian zat anak-anak ya. Pemuaian zat gas. Nah, di sini kita contohkan pada balon. Balon tersebut bisa meletus? Ya. Mengapa? Karena adanya pemuaian gas di dalam balon yang disebabkan karena adanya peningkatan suhu. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah meletusnya ban kendaraan ketika terlalu keras. Nah, itu anak-anak. Nah, semua ini sudah Bu Evin rangkum ya. Modulnya juga Bu Evin sudah share pada pertemuan minggu yang lalu di grup. Ini adalah rangkuman dari modul tersebut anak-anak. Bisa kalian pelajari lagi, bisa kalian pahami dengan cara perbanyak literasi atau membaca ya. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan di grup WA kelas IPA ya. Bu Evin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.